Baik smart viewers, nah belakangan ini industri musik Indonesia kembali dihebohkan nih dengan polemik royalti musik. Nah mungkin smart viewers udah nggak asing ya dengan polemik royalti musik ini, di mana melibatkan penyanyi Agnes Mo atau Agnes Monica dengan pencipta lagu Ari Bias gitu. Dan di mana akhirnya Agnes Mo ini dinyatakan bersalah dan harus membayar denda sebesar 1,5 miliar rupiah. Nah, untuk membahas kasus tersebut, kita hari ini sudah kedatangan salah satu dosen bisnis law Binus University, yaitu Dr. Besar, atau yang akrab disapa dengan Pak Besar. Halo, selamat sore, Pak. Selamat sore. Pak, terima kasih sudah meluangkan waktunya, Pak. Terima kasih. Berbincang-bincang hari ini, Pak. Oke, seperti yang udah saya sebutkan tadi ya, Pak. Kasus Agnes Mo dan Ari Bias, gitu. Royalti musik. Nah, ini mungkin nggak usai-usai nih, Pak ya. Royalti musik di Indonesia ini. Mungkin sebelum kita masuk lebih dalam gitu Pak, terkait kasus tersebut, mungkin Pak Besar boleh jelaskan terlebih dahulu sebenarnya apa sih pengertian dari hak royalti musik itu sendiri? Ya, untuk royalti musik itu sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang 28 tahun 2014 tentang hak cipta. Yang dimaksud dengan royalti adalah kewajiban untuk membayar bagi pengguna yang menggunakan hak cipta orang lain dalam bentuk musik atau lagu dengan tujuan komersial. Nah, di dalam undang-undang tersebut itu memberikan kebebasan kepada pengguna kalau tidak untuk komersial nggak apa-apa. Ciptaan-ciptaan itu kita bisa lihat di dalam pasal 40 di sana. Salah satunya yaitu musik dan lagu. Musik dengan atau tanpa teks lagu dengan atau tanpa irama atau tanpa musik, tanpa instrumen kayak gitu. Itu siapapun yang menggunakan maka diperbolehkan dengan catatan. Catatannya bukan untuk tujuan komersial. Kalau tujuan komersial di situ sudah kena aturan. Hak cipta itu mengandung dua hak utama sebagai hak eksklusif, yaitu hak moral dan hak ekonomi. Hak moralnya itu setiap ciptaan seseorang itu tanpa sepengetahuan, tanpa seizin dari si pencipta tidak boleh dirubah. Tidak boleh diganti. Judulnya, isinya, kayak gitu ya, itu tidak boleh. Kecuali atas izin. Yang kedua hak ekonomi. Hak ekonomi dari pencipta adalah dia diperbolehkan secara undang-undang untuk menggandakan, untuk menyewakan gitu ya, untuk meminjamkan, untuk menjual, gitu, mempublikasikan gitu ya. Itu karena haknya si pencipta. Nah, pencipta ini juga dia tidak mesti sebagai pemegang hak cipta. Jadi bisa saja seorang pencipta tapi dia tidak memegang hak ciptanya. Atau seorang pemegang hak cipta, dia tidak mesti pencipta. Kayak gitu. Sebagai contoh, saya menciptakan lagu. Tapi untuk agar lagu saya laris, saya serahkan kepada produser rekaman. Saya serahkan kepada produser rekaman untuk digandakan, untuk disebarkan, untuk dijual. Biaya ada di dia, saya tinggal berjanjian, saya dapat berapa royaltinya dari produser rekaman. Maka saya sebagai pencipta, saya bukan sebagai pemegang hak cipta. Tapi juga bisa saya sebagai pencipta sekaligus sebagai pemegang hak cipta. Ya, misalnya untuk yang saya menciptakan, kemudian saya memproduksi sendiri dan saya jual sendiri. Kalau dijual ke Music Records berarti itu udah bukan ranah pencipta lagi Pak? Bergantung perjanjiannya juga. Tergantung perjanjian. Ya, kayak gitu. Oke Pak, tadi kan sudah dijelaskan sedikit ya Pak terkait hak royalti musik. Kita masuk ke lembaganya nih Pak. Gitu. Lembaga yang mengatur royalti. Kita tahu bahwa ada Kemenkumham dan juga LMKN. Ya. Gitu. Mungkin boleh jelaskan sedikit Pak, peran mereka dalam mengatur royalti di Indonesia itu bagaimana? Ya, jadi di dalam Undang-Undang 28 tahun 2014 dan Peraturan Menteri itu ada terkait dengan lembaga yang kita sebut sebagai LMKN dan LMK. Ada dua lembaga. Sama-sama untuk menghimpun dana dari pengguna.
menghimpun dana dari pengguna. Penggunanya itu siapa saja? Banyak. Ya, restoran, pub, ya, kebab atau pub? Bar, Pak. Ya bar lah kayak gitu ya. Tapi jangan barbar ya, bar gitu ya. Maksudnya ada bar dan lain-lain gitu ya. Kafe, pesawat terbang, hotel, tempat seminar, ruang kantor biasa, kayak gitu ya. Itu dia wajib untuk membayar royalti apabila dia menggunakan. Kayak gitu. Nah, dia membayarnya ke siapa? Dia membayar kepada LMKN atau LMK. Kayak gitu. Nah, siapa yang bisa menarik itu? Ya LMK-nya. Tapi LMK itu dasarnya dari apa? Dari orang atau artis yang menyerahkan hak tagihnya kepada LMK. Misalnya artis atau pencipta. Dia katakanlah Slank gitu ya. Siapa si Slank, penyanyi Slank siapa? Bim Bim misalnya. Bim Bim itu menjadi anggota salah satu LMK. Nah, nanti LMK A ini dia yang akan menarik, mengkoleksi atau mengumpulkan dana dari siapapun yang menggunakan lagunya Bim Bim, lagunya Slank. Dimanapun. Di hotel ya juga ditarik, di pesawat juga ditarik, di simposium juga ditarik gitu ya. Kalau ada seminar-seminar menggunakan lagunya Slank gitu ya, juga ditarik gitu. Walaupun hanya di style biasa gitu. Ditarik semua. Siapapun pencipta atau pemegang hak cipta, dia bisa menarik dananya itu melewat LMK atau LMKN. Itu sebagai wadah gitu Pak? Sebagai wadah. LMKN itu sebagai wadah untuk menghimpun dana-dana dari para pengguna lagu. Karaoke misalnya, tempat karaoke. Itu yang narik ya itu LMKN gitu. Nah, ini tugasnya LMK dan LMKN untuk menghimpun dan kemudian mendistribusikan. Nah, ini di bawah pengawasan, di bawah kendali dari Kementerian Hukum dan Imigrasi sekarang. Kayak gitu. Itu ada ya. Nah, kalau di luar negeri kita kenal ada namanya CMO, Collective Management Organization. Nah, kita sebutnya LMK. Oke, selanjutnya Pak. Kita kan tahu nih Pak, udah ada peraturannya, lembaga jelas gitu Pak. Dan juga asosiasi juga ada. Tapi kenapa hingga kini polemik royalti itu istilahnya masih terus terjadi nih Pak? Dari Agnes Mo, dulu ada Ahmad Dhani sama Once Mekel juga. Kenapa Pak terus terjadi? Kita berangkat dari Ahmad Dhani ya, karena tadi nyinggung Ahmad Dhani. Ahmad Dhani sama Once itu kan satu grup. Iya. Awalnya. Lagu itu diciptakan oleh siapa? Bersama. Kalau bersama, berarti ada hak bersama. Kecuali diperjanjikan lain. Ya, diperjanjikan pada saat membuat grup itu atau ada anggota baru, itu dikasih tahu bahwa ini ada aturan seperti ini, ada anggota lagi baru, misalnya kasih tahu seperti ini oleh grup yang lama gitu. Tinggal mengikuti aturannya. Tapi kalau Once sama Dhani ini adalah menciptakan bareng-bareng dalam satu grup yang bersama, maka boleh dong. Dan kalau tidak ada aturannya, misalnya bagi mereka yang sudah keluar maka tidak berhak untuk menyanyikan lagu itu misalnya, maka boleh dong dia menyanyikan di sana di luar. Itu ciptaannya bareng. Berarti Once boleh bawa? Once boleh. Lagu sepanjang Dewa. Tidak diperjanjikan lain. Kayak gitu ya, sepanjang tidak diperjanjikan lain. Tapi kalau diperjanjikan lain lah itu sudah lain masalah gitu ya. Yang kedua, belum adanya pemahaman dari para pencipta lagu terhadap kewenangannya dia sebagai pencipta atau pemegang hak cipta. Hak-haknya dia tidak sadari dan aturannya dia tidak sadari. Ya, siapa yang boleh menggandakan, siapa yang boleh menyewakan, siapa yang bagaimana kalau pemerintah minta misalnya dan seterusnya gitu ya. Karena hak cipta itu adalah tidak harus dengan pendaftaran ya. Istilahnya hanya pencatatan. Kalau toh tidak dicatatkan, tidak didaftarkan, katakanlah gitu ya, maka hak cipta itu dilindungi. Sudah secara hukum dilindungi. Begitu sudah berwujud atau sudah terwujud idenya, kayak gitu sudah bentuknya sudah jadi bentuk lagu, maka itu sudah jadi dilindungi oleh undang-undang. Ya, maka siapapun kalau ada yang meniru itu, maka tinggal pembuktian siapa yang lebih dahulu yang menciptakan. Kayak gitu. Nah, agar kita lebih aman, maka begitu jadi
dicatatkan di DJKI. Daftarkan. Iya, ya istilahnya didaftarkan lah. Iya. Tapi kalau dalam bahasa DJKI-nya adalah dicatatkan ya, pencatatan. Di sana dicatatkan. Sebagai bukti Bapak, di situ ya hari hanya gitu ya. Jam J-nya di situ sudah terwujud satu ciptaan. Siapa pemiliknya, siapa pemegang hak ciptanya. Oke, selanjutnya nih Pak, kita udah ngomongin soal tadi kenapa polemik ini masih terus terjadi gitu. Sekarang kalau udah terjadi nih pelanggaran hak cipta, apa sih langkah hukum yang bisa diambil? Mungkin dari sisi hukum perdatanya. Agnes mau kena 1,5 M. Kenapa seperti itu? Karena kalau misalnya itu yang disalahkan siapa? Apakah Agnes mau sendiri atau manajemennya? Nah itu yang harus ditanyakan. Apakah kesalahannya itu karena balelonya manajemennya atau balelonya Agnes Mo-nya? Misalnya kayak gini, Ari Bias mensomasi, ya. Pertama ngasih tahu lah ya. Yang kedua mensomasi, ngasih tahu bahwa Anda menggunakan lagu saya, Anda bayar ya. Penghitungannya, ayo kita rebuk. Artinya kan bebas, ya. Tidak harus sesuai dengan royalti. Misalnya royalti harus bayarnya 500 juta, yaudahlah kamu bayar 100 juta gitu misalnya. Kan bahasanya Ari seperti itu. Iya. Oke, sampai di situ misalnya, kemudian Agnes Mo, alah udah gampang. Barangkali manajemen artisnya, barangkali nurut Agnes Mo. Atau Ari ngasih tahu kepada manajemen, kayak gitu ya, kepada Agnes Mo, manajemennya yang udahlah nanti gambar urusan belakangan, kayak gitu. Sampai akhirnya bukan hanya pemberitahuan, masuklah somasi. Karena sebelum masuk ke pengadilan itu somasi dulu. Iya. Somasi itu istilahnya ngasih tahu tapi dengan ancaman hukumnya, ancaman prosesnya. Begitu sudah dia itu masih cuek, ajukan ke pengadilan. Jatuhlah Agnes Mo dijatuhi hukuman 1,5 M. Itu belum dengan pidana loh. Ada pidana juga Pak. Karena di dalam Undang-Undang 28 tahun 2014 itu ada ancaman pidananya bagi orang yang menggunakan hak cipta orang lain untuk kepentingan ekonomi, kayak gitu. Maksudnya komersial, kayak gitu. Konser kan dalam hal ini Pak. Dalam hal ini konser. Dengan tidak membayar royalti, kayak gitu. Nah, kalau sudah seperti itu, ya udah, Agnes mau tidak mau harus membayar. Kalau dia menerima putusan. Tapi kalau Agnes mau menolak putusan itu, tidak menerima putusan itu, ada nggak upaya hukumnya? Ada. Agnes Mo mengajukan kasasi. Ya, karena di dalam pengadilan untuk hak kekayaan intelektual itu tidak ada banding. Dari pengadilan niaga langsung kasasi. Kayak gitu. Langsung kasasi ya. Jadi tidak ada banding. Berbeda dengan pengadilan biasa. Kan kalau pengadilan negeri dia kalah bisa ngajukan banding. Banding kalah ngajukan kasasi. Kasasi kalah bisa PK. Nah, kalau di sini di kekayaan intelektual itu tidak. Di pengadilan niaga kalah, pengadilan niaga itu ada di pengadilan negeri. Pengadilan niaga kalah, dia langsung maju ke kasasi. Jadi Agnes mau bisa ngajukan ke kasasi. Atau nanti di kasasi Ari Bias kalah, kasasi bisa Ari Bias bisa mengajukan kembali. Kayak gitu untuk persidangannya. Ya, karena berdasarkan kepada hak-hak yang ada. Oke, Pak Besar tadi kan sudah jelaskan ya Pak terkait proses hukum apa yang bisa diambil gitu. Terakhir Pak, ada nggak saran dari Pak Besar gitu agar industri musik di Indonesia itu bisa mengarah menjadi lebih baik, lebih terarah, lebih transparan ke depannya? Ya, ada beberapa hal ya teman-teman. Jadi untuk bagaimana industri musik bisa lebih bagus ke depan, upaya-upaya pemerintah yang sudah dilakukan dan saya sambut baik adalah bagaimana membuat database penggunaan lagu dan musik agar nanti akan terrekord siapa menggunakan lagunya siapa, berapa lama durasinya, sehingga nanti bisa dihitung. Kalau kita mau menggunakan durasi misalnya, kalau yang hanya 1 menit tidak dihitung misalnya, kayak gitu ya. Tapi kalau di situ misalnya bentuknya kumulatif, ternyata lagu itu digunakan walaupun hanya setengah menit gitu ya, nanti dikumpulkan jadi 1 gitu misalnya. Nggak apa-apa, itu kan ada aturan-aturannya. Nah yang kedua adalah bagaimana pemahaman para pencipta lagu, para pemegang hak cipta itu termasuk yang hak terkait,
itu memahami hak dan kewajibannya. Oke. Penting sekali untuk memahami haknya. Kayak gitu, haknya itu apa saja gitu yang bisa diperoleh gitu. Karena valuasi dari hak kekayaan intelektual itu sudah sangat bagus gitu. Kalau itu dibarengi dengan upaya yang bagus dari pencipta dan pemegang hak cipta gitu ya, dari pemerintah sudah ada dukungan seperti itu ya, tambah kesadaran masyarakat semakin baik gitu ya, tambah teknologinya sudah mumpuni, saya pikir itu akan perlahan firm ya, akan perlahan itu akan menjadi bagus. Karena tidak terlepas dari 3 hal ini yang utama ya teman-teman ya. Satu, hukum itu akan bagus apabila materi hukumnya bagus. Yang kedua, para pelaksana hukumnya bagus. Oke. Yang ketiga, budaya masyarakatnya bagus. Legal substance-nya bagus. Isi hukumnya, aturan-aturannya. Pelaksana hukumnya, legal structure-nya bagus. Dan legal culture-nya bagus. 3 hal ini bagus, maka akan bagus. Tanpa kecuali hak kekayaan intelektual, hak cipta, musik dan lagu akan bagus. Kayak gitu. Berarti legal substance, legal structure, sama legal culture. Oke, itu dia Smart Viewers kurang lebih pencerahan nih dari Pak Besar terkait polemik royalti musik ini. Saya izin menambahkan satu kutipan ya Pak ya, dari artikel yang ditulis oleh Zulfikri Putra Malawi di portal berita popharini.com. Ini cukup menarik kutipannya. Kutipannya berbunyi seperti ini. Musik memang bukan untuk diperdagangkan, namun ada hak komersil yang bisa dimanfaatkan. Tapi musik memang bukan soal pendapatan, namun ada perjuangan yang terus disuarakan. Jadi bukan hanya soal rupiah, tapi ada hak yang harus terarah. Betul. Oke, itu dia Smart Viewers. Semoga wawasan dari Pak Besar ini bisa mencerahkan ya musisi di luar sana terkait polemik royalti musik di Indonesia. Terima kasih sekali lagi Pak Besar atas waktunya. Sama-sama. Makasih. Ya. Oke, baik Smart Viewers, saya Yuda, Jurnal Binusian, kembali ke studio.